Lu berani nggak? Lu punya target kalau ternyata di H nggak dapat, lu kasih gua 5 juta. 10 juta. Waduh. Lu mau hancurin kaki gua nggak lewat tendangan mematikan lu itu? Abang tahu kan taekwondo, Bang? Bakar saja. Bakar? Ini bakar, Bang. Gua pasti hancurin lu. Di tahun 2023, Beyond Combat Showbiz Volume 2 berhasil sukses mengukir sejarah dengan menggelar event tinju terbesar di Indonesia. Kini, Beyond kembali hadir mengangkat olahraga kickboxing dengan laga utama perebutan sabuk kejuaraan nasional ISKA yang akan diperebutkan Randy Pangalila dan Jackson Carmela. Namun sebelum itu, di co-main event juga akan digelar laga kickboxing brutal kelas 90 kg antara Mike Simanjuntak melawan Lauren Hutagalung. Perkenalkan, gue Pak RT dari Radio Tempur dan selamat datang di Face to Face Mike versus Lauren menuju Beyond Combat Showbiz Volume 3 in collaboration with Evolin, sponsored by Hoto, live on pay-per-view, hanya di video. Oke, fighter, silakan masuk. Horas apa, Ra? Horas. Horas, Bang. Horas. Bang Lauren. Siap. Mike, sebelumnya kalian sudah pernah bertemu di press conference dan saling bertatapan dekat dalam face off. Nah, sekarang kalian bertemu lagi. Ngerasa ada yang berbeda nggak dengan lawan kalian satu sama lain? Apakah Mike terlihat lebih siap atau Bang Lauren yang kemarin press conference terlihat santai, sekarang terlihat lebih serius? Mungkin dari Mike dulu. Mungkin di press conference yang pertama itu, ini sekalian meluruskan juga ya Bang ya. Kan banyak yang bilang, kita satu circle karena pernah sama-sama latihan di WSBC. Jujur gue ketemu Bang Lauren itu pertama kali di press conference itu. Bertatapan muka langsung. Di press conference itu, emang kita pernah latihan di WSBC tapi nggak pernah sama jadwalnya nih. Kalau yang gue lihat di Bang Lauren sama sih. Bang Lauren selama bertahun-tahun ini selalu siap dalam hal apapun itu ya yang berhubungan dengan fighter. Bang Lauren sendiri, apa yang abang lihat dari Mike sekarang nih? Makin langsing dia. Makin langsing. Itu dia Bang. Selamat ya. Itu tanda respect gue ke lu Bang. Oh iya. Enggak, bilang aja ini sekalian menyelam minum air karena lu udah di posisi obesitas lo, hati-hati lu. Enggak cuma Bion yang nyelamatin gue Bang, lu juga. Kalau berat lu tadi 100 kilo, gue nggak mungkin latihan menge-menge. Karena lu juga 87, 88 kilo, jadi Bang Lauren juga beratnya segitu, gue harus kejar sekuat mungkin. Bang Lauren, kalau bicara tentang skill boxing Bang Lauren udah nggak perlu dipertanyakan. Mampu ngimbangi Paris, mampu menghajar influencer gym yang waktu itu merendahkan Kuli. Nah, tapi kali ini kita bertanding kickboxing, Bang. Apa yang membuat abang berani mengambil pertandingan kickboxing ini? Jadi, memang ini obrolan serius nih. Saya bilang sama saya Los kemarin. Los, di Beyond Vol 3, nama gua, lu ada masuk nggak kira-kira list nih, gue bilang. Oh, Bang, lawan Mike katanya. Oh enggak, itu pas gereja itu kan. Pas di gereja, wah tapi gue lagi fokus ibadah, nantilah gue balas. Akhirnya gue balas itu pas pulang gereja. Terus, mau nggak lu lawan Mike Bang? Kenapa ya Mike? Mike mana ya? Gue bilang, Babayo. Oh yang ini? Gue bilang, iya. Boxing atau apa? Gue bilang kayak gitu. Kan Beyond kan kita tahu boxing kan. Dia maunya rules kickboxing katanya. Oh berarti Mike duluan yang mau? Iya, why? Gue bilang gitu. Kenapa? Gue bilang kayak gitu. Kan Beyond kan boxing, gue bilang gitu. Kayaknya di Vol 3 ini kita akan buat sesuatu yang beda Bang. Kebetulan Mike maunya kickboxing dan dia basic taekwondo. Oh, gue bilang gitu. Emang dia gak mau boxing? Gak mau, dia maunya tendangan katanya. Gue cari tahu nih orang nih. Oh basic taekwondo, sabuk hitam lagi gue bilang. Akhirnya gue bilang gini, kasih waktu dah, kurang lebih seminggu. Gue pikir, karena saya itu jujur lagi persiapan juga event binaraga. Udah diet 2 minggu saya. Gitu. Soalnya kan saya atlet binaraga nasional juga gitu. Dan selalu masuk top 3 lah gitu. Nah akhirnya setelah 1 minggu saya bilang, saya sambil berdoa tanya keluarga, istri, ini udah saya masuk diet nih saya nih, event binaraga. Ya udah singkat cerita, saya iyain tuh, saya los. Oke, ambil, gue bilang gitu. Nah, abang latihan kickboxing ini udah berapa lama, Bang? Kickboxing? Iya. Banyak orang yang nggak tahu nih, saya menjalaninya, kalau di Muay Thai saya 7 tahun. Iya, 7 tahun saya, makanya saya respect sama dia ini karena pelatihnya Rudy. Oke.
lawan sparring saya itu Rudy di 2020, Theodorus Ginting. Pas dibilang kickboxing, oke lah ini gue bilang Muay Thai tinggal geser dikit. Ternyata nggak No main-main elbow kan, Lauren. gue bilang. No elbow nih, gue bilang ya oke lah ayo, gue bilang gitu. Oke. Pas basic taekwondo, basic Muay Thai ketemu, ayo, gue bilang gitu. Mike, sesuai obrolan kita di bangku komentator tahun lalu. Oke. Betul, lu latar belakang taekwondo, sabuk hitam, tapi tetap aja taekwondo menuju kickboxing itu perlu penyesuaian. Nah, Sangat jauh. lu sendiri udah latihan kickboxing berapa lama, Mike? Gua belajar intens ya, kickboxing itu 3 bulan. 3 bulan? Iya, intens 3 bulan. Menurut lu itu cukup untuk menang melawan Bang Lauren besok? Karena gua nggak berjalan sendiri ya, ke atas ring gua berjalan sama Coach Rudy, dalam nama Yesus menang. Mike, masih dengan obrolan kita di bangku komentator tahun lalu, Oke. gue nanya tuh sama lu, Mike, gaya taekwondo lu tuh gaya taekwondo yang zaman sekarang ngincer poin atau yang old school ngincer knockout? Dan lu bilang, gue kalau main heavyweight selalu knockout do. Nah, di pertandingan ini, lu ngincer knockout juga nggak? Gua nggak mengincar ke knockout. Gua karena kita, mungkin Bang Lauren juga setuju, kita benar-benar dianugerahi tempat yang luar biasa bagus ya. Kita di Main Event, kita main di di tenis indoor Senayan. Itu sebenarnya sangat berkah buat kita. Jadi gue mau 3 ronde ini kita fight dengan sekuat tenaga. Bukan ngajak Bang Lauren tahan-tahan, enggak. Gue belajar juga bertahan sekuat mungkin supaya full 3 ronde ini benar-benar bisa menghibur. Karena saingan match-match yang lain, Bang. Gue ngelihat banyak match-match yang atlet betulan. Banyak match-match yang sangar-sangar. Mungkin lebih sangar skillnya dari gua. Tapi, nah dari situ gua berusaha sekuat mungkin, latihan sekuat mungkin untuk bisa bertahan dan menang di 3 ronde. Jadi gua nggak mau menjanjikan gua punya game plan ronde 1 menang, ronde 2 KO, ronde 3 Bang Lauren habis, nggak. Karena Bang Lauren, saya full respect sama Bang Lauren. Bang Lauren sendiri, apa abang mengincar knockout di pertandingan nanti? Atau sama, pengen menikmati 3 ronde? Saya itu? masih stabil, konsisten dengan statement saya. Fighter itu harus bermain cantik dan bermain cerdik. Kalau dibilang KO itu sebuah bonus dalam pertarungan. Gitu. Saya maunya nanti, pokoknya pertandingan nggak ada hook swing gitu dah. Ala-ala something lah gitu kan, nggak ada main cantik pang kasih kuasain ring tang siapa yang bertahan ya kita nggak tahu apakah masuk lucky punch kayak di sebelah pang ya, kita kan nggak tahu lucky punch itu kan nggak tahu, kita lihat aja Tuhan nanti yang Betul, Bang. Kebetulan kaos abang nih 3 rounds like-ku. Nah ini ngincer emang pengen 3 round, nikmati 3 round itu apa gimana, Bang? enggak, Arti ini dari kaos jargon kita ini. Oh, jargon. Iya, di belakang kan stop lawan arah. Oke. Jadi baju kita ini kalau ada orang kayak di jalanan kan ngeyel ngotot jumpa pelawan-pelawan arah itu, dulu kayak teman saya tuh Helmi, ya udah 3 round sama gua gitu. Daripada di jalanan nanti hukumnya lebih repot lagi, kering 3 round. Kalau menang biasa gitu. Nah, Bang Lauren, tadi kita udah dengar tentang latar belakang Mike sebagai seorang taekwondoin. Mau bagaimanapun itu modal lebih dia di tanding kickboxing nih. Nah, untuk Bang Lauren sendiri, modal abang untuk bisa menang lawan Mike besok apa sih? Apakah power, speed, teknik, atau pengalaman atau nyali doang? Gimana, Bang? Nyali nggak cukup sih. Nyali nggak cukup. Kayaknya di semua itu deh. Karena saya banyak sparring sama orang-orang, saya bilang orang-orang penting ya di Muay Thai, pokoknya yang berbau di dunia fighter. Saya sparring sama Rudy, pokoknya atlet-atlet lah itu di Muay Thai saya sparring. Jadi saya cukup pede dengan pertarungan ini karena saya basic juga Muay Thai yang orang nggak tahu. Yang tadinya orang tahu, oh latihan boxing nih si Lauren lawan si Paris yang hanya punch doang badan atas. Tapi orang nggak tahu tendangan gua itu kan gua simpan semua. Baru gua upload beberapa hari kemarin gitu. Baru orang, tendangannya bisa juga ya. 7 tahun bro, gue latihan Muay Thai bro, 2018, 2017 mulai gue bilang gitu. Nah itu dia, Bang. Aku ngeliat Instagram abang dan aku ngeliat tendangan abang ini bukan orang baru latihan nih. Nah sebaliknya Mike, gue nggak pernah ngeliat ada lu ngunggah video lu latihan serius kayak Bang Lauren. Jadi bisa dibilang netizen ini nggak bisa ngukur, makanya semua kemarin ramai bilang all in Lauren, all in Lauren.
Kenapa lu nggak mau nunjukin latihan lu? Sengaja kah atau bagaimana? Sengaja nggak sengaja. Bang Loren pasti tahu kan. Bang Loren itu belajar juga tentang nutrisi, belajar juga tentang obesitas. Yang pasti digempor di gua itu kan pasti fisik ya bang, stamina. Kalau udah fisik sama stamina yang dikuras di camp, nggak mungkin punya tenaga lagi untuk ngonten, nggak mungkin punya tenaga lagi untuk show skill. Gua bukan merendahkan lu punya konten yang menunjukkan sebuah skill, enggak. Tapi gua terkadang gua mau, tapi udah mager lah bang, karena fisik gua tuh dikuras terus supaya bisa menampilkan 3 ronde kita dengan maksimal. Biar surprise di tanggal 22 Juni nanti ya. Enggak surprise juga. Bang Loren punya mata, Bang Loren pengalaman 7 tahun. Banyak yang udah dia lihat di teman-teman sparring dia seperti yang dia bilang. Pasti dia paham. Tapi di hari H pasti ada pendisiplinan juga dari gua di atas ring. Gitu. Sesuai dengan apa yang Bu Imelda sampaikan di press conference kemarin, pertandingan kalian digelar di semi pro, gloves 12 oz, shin guard tapi tanpa head guard. Nah, tentang klausul tanpa head guard ini dari Bion kah apa kesepakatan kalian? Karena di sini dibuka kesempatan apabila salah satu dari kalian pengen merubah klausul itu. Ini debut kami, pakai helm lah biar aman, apa gimana? Saya tanya dulu nih sama dia nih. Ini debut nih. Bayangin ada lutut, ada kick. Lu masih muda gitu. Gue kasih kesempatan no head guard atau guard atau gimana? Soalnya jangan kayak wah gagah-gagahan. Kalau jujur gue bebas aja. Karena kalau sparring nih pakai head guard yang ala kickboxing itu kadang mengganggu sih. Serius mengganggu banget. Beda kalau sparring head guard yang boxing yang kayak di USBC itu, wah itu nyaman tuh. Tapi nanti kita itu pakai head guard yang mengganggu, gue bilang agak kurang nih. Tapi pakai no head guard juga gue bebas. Nah sekarang gue lempar ke si Mike nih. Saya sebagai junior di dunia combat sport, kalau disuruh memilih, saya milih untuk tanpa head guard sih bang. Tanpa head guard? Iya. Deal Mike, tanpa head guard? Oke, Tanpa head guard. Oke. Kemarin juga Bu Imelda menyampaikan bahwa pertandingan kalian digelar di berat kesepakatan 90 kg dengan batas atas 95 dan batas bawah 85. Nah, progress cutting lu gimana, Mike? Progress cutting. Bang Loren ini beruntung. Dia dapat lawan yang 100% respect sama dia. Gua sebelum progress cutting gua sebelum nyentuh Golden Camp itu sebenarnya 126 kilo, Bang. Gua diet turunin sampai 122,8 karena nggak mau dong gue bawa yang terlalu gumpalan lemak ke sana. Di hari H gue di Golden Camp 122,8 sampai hari ini gue 105,1. 105,1. Masih ada 10 kilo. Masih ada PR kita. Nah, Bang Loren, aku lihat di Instagram abang sebaliknya nih. Justru abang mau bulking ke 90. Kenapa bang? Apa nggak takut jadi makin lambat atau abang ngincer power di 90 atau gimana bang? Sebenarnya saya nyaman di 86 atau 85 sih. Tapi pihak Bion saya menghormati, menghargai, disuruh up terus di 90. Ya kita berusaha aja, makan terus program bulkingnya, kalorinya lebih, saya banyak makan. Tapi karena tipe badan saya tipe ektomorf yang susah makan, lu kasih makan nasi padang turut sehari 2 hari, tetap aja badan saya segini. Ya udah, berusaha aja dulu. Kalaupun nanti di weigh in 1 hari sebelum ya, nanti ya weigh in tetap 85, ya udah. Selisih 10 kilo ya, it's okay lah. Asal dia tetap gue bilang, ayo let's go 95, biar dia semangat juga kan. Bicara tentang berat badan, di press conference kemarin, Mike, lo berani ngajak taruhan Bang Loren. Nah sekarang gue mau balik, ngajak Bang Loren yang balik nantang Mike tentang berat badan ini. Kalau sampai Mike over, ada penalti apa nih buat Mike? Kalau kita lihat Ryan Garcia versus Devin Haney kemarin, mereka tuh bikin klausul $500.000 per lebih 1 pounds. Nah, kalau Bang Loren mau nantang Mike tentang berat badan ini nggak? Kasih dispensasi 95 plus 2 lah, nggak apa-apa. Lu berani nggak? Lu punya target dapat 95, tapi kalau ternyata di H nggak dapat,
lu kasih gue 5 juta. 5 juta aja nih bang. Gak apa-apa 5 juta. 10 juta. Waduh, ini dia. Tunggu dulu, bentar. 10. Kalau gue lebih dari 95,2. Iya. Plus 2 kan? Iya. 10 juta. Berarti abang minta kan aku 95,2. Kalau 95,3, aku ngasih abang 5 juta berarti? 98 berarti kan? Iya, kalau 98 Oh, ini lebih dong. Oh, lebih Pound. kilo bang. Kilo atau Kilo pound? kan? Kilo kan? Aku pound berani bang. Pound. Itu yang per 100 gram. Iya. LBS dong. Iya. Ya, Bang maksud aku jangan. tadi abang bilang kan 95,2. Iya, 95 plus 2 kilo. Berarti abang berani lawan Kalau Mike 97. Masih oke lah. Itu di kelas light heavyweight, di heavyweight bahkan ada yang selisih 15 kilo, 20 kilo. It's okay di dunia pertarungan. Tapi kalau di sini lebih berarti selisih 12 kilo nanti ya. Masih oke lah, gue bilang masih oke. Berarti kalau Mike masuk di 97, 7 aman. Gua bilang aman karena ada dispensasi. Tapi ternyata di 98 nanti di hari H-1 itu weigh in, lu bayar gua 5 juta. 10 juta. Tunggu dulu. Enggak, kalau gua miss. Kalau lu miss Iya. 10 juta, Iya. tapi kalau ternyata dapat, nah itu. Kalau enggak apa-apa. Itu yang mau saya pertegas nih. Sebesar itu banyak respect media. saya ke abang. ini berarti Enggak, ini bukan soal taruhan atau apa bang. Sebesar itu respect saya sama abang. Kalau saya lebih dari 97, saya kasih 10 juta. Kalau saya lolos, nggak perlu apa-apa. 10 juta? Iya. Deal. Deal. tapi harus tahu. Lah, Satu nggak, bulan. kita nggak gimmick atau manas-manasin ini. No. Emang saya sangat beruntung ketemu sama abang di atas ring. Sebesar itu saya bersyukur ketemu sama abang di atas ring. Oke, siap. Abang bayangin kalau saya ketemu yang kayak selebgram baru latihan 3 bulan. Saya sangat beruntung melawan abang. Oke, siap. Tulang Navoso. This is main event. Balik ke press conference kemarin, Ko Rudi, coach dari lu bilang kalau lu bakal bikin malu Bang Lauren. Nah, kemarin sih lu bilang lu belum nyiapin game plan. Kalau sekarang udah nyiapin belum? Boleh dong tipis-tipis dikasih tahu. Game plan ya. Ini mungkin game plan dari independen gua aja ya. Balik lagi ke game plan utama gua yang dari hati gua, bagaimana bisa memberikan pertahanan dan counter yang baik lah untuk Bang Lauren yang udah punya pengalaman di atas 7 tahun. Itu dulu basic ininya. Karena justru setiap gue membahas game plan juga kadang masuk kadang keluar gitu loh. Karena setiap latihan itu gue dalam zona yang udah blackout. Gue nggak pernah latihan yang dimana gue pulang masih bisa senyum. Nggak. Mau gue ngemis sama Ko Rudi juga nggak dikasih tuh. Nggak dikasih. Emang dia bawaannya begitu cara ngelatih. Kadang juga sampai gue berpikir latihan itu, ini benar nggak sih latihan kayak gini tuh works atau enggak ke gue. Jadi emang sekitar 85% sampai 95% itu kapasitas otak gue waktu latihan udah nggak tahu, udah ngambang, udah kepake untuk latihan. Jadinya kalau untuk game plan yang detail belum ada yang bisa gue kasih tahu. Kalau Bang Lauren sendiri, udah nyiapin game plan nggak? Sudah. Oke, boleh diceritain sedikit dong? Jangan tipis-tipis? diceritain. Oh, jangan tipis-tipis. diceritain. Jangan. Oke. Iya. Oke. Nah, Nggak bisa. Bang Lauren, di Instagram aku lihat abang sempet cedera waktu latihan. Nah, proses pemulihannya sampai mana? Dan sorry nih, jangan sampai ini jadi alasan setelah pertandingan. Ini cukup menyedihkan sih, tapi nggak jadi excuse ya. Buat saya jangan jadi excuse. Karena kita punya senjata atas dan bawah. Lu punya kaki kanan, kiri, cedera kanan, masih ada kiri gitu. Jadi yang saya manfaatin ketika ini cedera, masih proses recovery. Yang sebelah lagi nanti kita buat senjatanya lagi gitu. Jadi kita matangin. Ada senjata-senjata yang lain kan. Banyak banget kickboxing, lompat juga bisa. Superman punch kan ada juga. Banyak mah. Betul. Oke. Nah, ini adalah debut dari kalian. Apakah kalian melihat karir combat sport kalian cukup sampai di sini atau masih mau lanjut ke depan? Dan apakah boxing, kickboxing atau ya gimana yang punya event aja? Mungkin dari Mike dulu. Enggak ya. Enggak, ini enggak karir pertama dan terakhir. Gue akan mencoba untuk lanjut terus, tapi gue seimbangkan dengan tugas gue atau job gue sebagai content creator. Tapi ya ini enggak pertama dan terakhir. Justru ini pintu yang sangat besar, yang sangat baik. Pintu gue ini Bang Lauren, menang atau kalah, tapi
dalam nama Yesus menang. Itu terima kasih udah menjadi pintu pertama saya. Bang Lauren sendiri ke depannya Investasi nih. Investasi. Lu akan dapat segala hal di sini. Dan bahkan saya menyewa 2 pelatih pribadi ke saya sendiri. Demi ini. Menang kalah itu biasa, tapi kita berjuang berjuangnya kita itu, sekerja kerasnya itu, saya sampai berpikir, saya harus sewa pelatih pribadi. Saya sewa pelatih pribadi 2 orang ke saya sendiri. Jadi kontraknya Bion itu saya tumpahkan ke pelatih, saya bayar lu semua, ini investasi gue. Even gue misal kalah nanti gue, tapi gue udah dapat investasi, gue dapat ilmu yang besar nih, gue bilang gitu. It's okay, menang kalah biasa, yang penting kita berusaha terus. Tadi kita udah dengar bentuk respect dari Mike adalah perjuangan yang memotong berat, dan ini adalah bentuk respect dari Bang Lauren. Gak meremehkan Mike, langsung sewa. Otot gue nyusut bro. Luar biasa. Nah, Bang Mike, bicara tentang karir, tanpa mengesampingkan lawan kalian di hadapan kalian, setelah ini ada nggak nama yang pengen kalian lawan? Terutama dari Bang Lauren dulu, karena aku lihat kemarin sempat jabat tangan sama Jeremia. Itu, iya, banyak orang yang giring-giring ya, karena jadi gini, saya sedikit mengedukasi ya. Berbicara otot. Jadi orang menggambarkan seseorang yang berotot itu full power. Padahal di saat bertarung itu ada beberapa indikator yang lu harus kejar, endurance, game plan, taktik, teknik. Bukan cuma kayak, berotot kencang banget, keras nih orang, nggak kayak gitu. Nah, orang ngiring gue ini sama-sama berotot nih, sama-sama full power, spek itu yang orang digiring-giring terus kan. Tapi lama-lama kita boleh juga deh. Nah, sempat saya call out juga, cuman belum masuk karena beda berat badan. Jeremianya di mintanya 75 atau 76, gua kan stay di 85. 15 tahun saya bangun otot, harus turun di 76. Aduh, sayang banget gua bilang gitu. Tapi intinya pertanyaan tadi, kalau dibilang ada lu mau call out, iya target gua sih Jeremia, biar seksi aja sih, gue bilang oke, ayo, gue bilang gitu. Kalau lu Mike, ada nama yang pengen lu call out nggak? Atau Gak target? Gue cuma fokus sama Bang Lauren. Sama fokus sekarang itu ada di depan gue. Itu kan pertanyaan yang harus gue jawab kan. Iya. Sekarang gue kasih kesempatan kalian untuk memberikan 1 pertanyaan ke lawan kalian masing-masing. Mungkin dari Bang Mike dulu. Abang yakin Bang, gak ada rencana untuk menang KO? Apa itu jujur? KO itu bonus? Kalau jujur sih, jadi gini Mike. Orang mungkin udah tahu, jadi dunia media sosial itu nggak pernah bohong. Gue pernah di posisi kalah. Apalagi pertarungan itu yang membuat pikiran gue itu, gue paksa nih kawan nih orang 1 ronde. Ternyata nggak KO. Ketika lu jatuh 99 kali dan lu gimana caranya bangkit, berarti bangkit 100. Jatuh 99, bangkit 100 kali. Artinya dari kekalahan gue kemarin itu karena kalah di nafas dan otak gue dipaksa untuk kawin orang. Akhirnya gue menggebu-gebu tuh. No, ini bukan fighter bro, gue bilang. Ini akhirnya gue belajar lagi, belajar. Jadi kalau dibilang lu kawin dia, no, jangan paksa gue untuk buat KO dia. Main cantik dulu, KO itu akan nyusul. Kalau lu udah masuk, pukul, pancing segala macam, KO itu akan bonus. Jadi kalau ditanya, jujur lu nggak mau kawin gua? Enggak ya. No, jangan. Gua mau main cantik sama lu bro. Jangan. Gua nggak mau kayak memaksa otak gua. Ya. Jadi namanya kayak emosi nggak sih, gua bilang. Enggak Mike. Tulang naposo enggak. Nggak tahu, lu juga nanti nggak tahu. Tiba-tiba masuk Lucky Punch nggak tahu. Gua tidur, nggak tahu kita. Tuhan yang tahu. Pokoknya kita berusaha berjuang. Pokoknya udah lakukan yang terbaik aja, latihan. Tuhan yang menentukan nanti ya kan. Sekarang Bang Lauren, ada pertanyaan nggak buat Mike? Lu mau hancurin kaki gua nggak lewat tendangan mematikan lu itu? Abang tahu kan taekwondo Bang? Kan taekwondo kok ditanya banget? Iya, kan, abang tahu kan taekwondo itu jarang ada nggak pernah belajar low kick. Gue mau kasih tahu lo kalau itulah dilema gue Bang. Disuruh low kick emang susah. Gue tuh susah untuk low kick. Tapi nggak ada yang tahu nanti di atas ring kan. Itu susah. Itu dilema perbedaan kickboxing sama Muay Thai sama taekwondo.
Taekwondo itu kan terbiasa untuk ke atas terus. Sedangkan latihan gue itu bawah mic. Itu susah bang. Ngarahin ke bawah sama ngarahin sini. Gue udah terbiasa begini. Tapi ya pelan-pelan udah gue prepare untuk itu. Tapi kalau untuk ngancurin kaki lu, tergantung lu. Tergantung lu. Iya. Gue nggak bilang gua kaki, punya game maksudnya plan. all body gue gitu kan. Iya, gue nggak punya yang game. Lu mau hancurin kepala gue kayak apa? Lewat kaki yang mematikan itu? Apakah iya? Pasti gitu dong jawabannya. Karena kekuatan gue di kaki. Belum pasti bang. Belum pasti. Ini antara ragu-ragu atau masih merahasiakan ini Mike ini? Mike, lu jangan lihat gua dari usia, lihat pengalaman. Bakar saja. Bakar. Ini bakar. Gua pasti hancurin lu. Bakar. Biar gua semangat maksudnya latihannya. Gameplaynya Mike ternyata. Ini udah sejujur mungkin bang. Sejujur mungkin. Iya. Kaki gua oke. Tapi kalau untuk game plan yang merusak kaki lu belum tentu. Itu maksud gua. Belum nyampe ke pikiran gua. Kenapa Mike? Supaya abang kayak gini. Supaya gimana? Supaya abang supaya Mike kasih gua biar latihan gua. Kaki Din. Bilang sesuatu Mike dari kaki lu. Nih, bang, gue jujur ya. Yang gue takutin itu bukan lu di atas ring, bang. Gue lebih takut ke Cam dan coach gue. Itu pertama. Gue jauh lebih takut ke audience Beyond. Gue gak pernah takut sama lu. Jadi yang gue analisa selama ini gue latihan itu bukan berdasarkan karena Bang Lauren itu hooknya jago, karena ininya bagus, karena head move-nya bagus, karena kakinya bagus. Enggak. Gue latihan ya untuk latihan aja supaya menang di atas ring. Oke. Jadi gue nggak pernah takut sama lu. Itu bukan sesuatu yang ini ya. Bukan merendahkan lawan gue, enggak. Gue hanya takut sama yang udah pasti di pertama emang di atas. Gue takut ngecewain dia. Gue takut ngecewain coach gue. Gue takut ngecewain audience Beyond. Karena kita di main event. Sebagai penutup, gue kasih kesempatan kalian memberikan satu pesan ke lawan kalian masing-masing. Mungkin dari Mike dulu, satu pesan. Bang Lauren, untuk recovery-nya tolong diselesaikan, tolong dibereskan dengan baik. Gue juga tipes 2 kali saat latihan. Iya, gue juga tipes. Lu tahu? Waikat yang brutal. Abang tahu kan 122,8 sampai 95 itu sacrifice-nya seperti apa? Kita harus atasin masalah kita itu masing-masing. Gue sangat berharap abang sangat sehat nanti di atas ring. Itu aja. Bang Lauren, pesan terakhir menutup face to face ini? Tulang Naposo, Mike. Aduh, pesan saya tetap latihan keras, pola makannya terus dijaga, kardionya ditingkatin, tendangannya dikencangin lagi. Aduh, itu dia. Tuhan Yesus memberkati. Itu tadi face to face Mike versus Lauren menuju Beyond Combat Showbiz 3 in collaboration with Evelyn, sponsored by Hoto, sporting partner Yellow Fit Kitchen, Adidas, dan DNA Sport, live on pay-per-view hanya di video. Good luck, Apara. Good luck, Bang. Siap, like bu. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.